Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah ya baik. Sebelum pelajaran siapa? IPS. Di sini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Bayu. Oke, sebelum mulai mau diam dulu gak? Oke, sekarang berdiri semuanya. Pulpen yang teman-teman pegang, bawa pulpen semua. Pasangkan ke tangan temennya masing-masing. Jadi gini, stop tangan kamu gini. Gini, iya, iya gini. Nah, gak boleh jatuh. Sini pulpen kamu. Pulpennya, tuh, ini. Sini berdempetan, yang lainnya juga. Satu pulpen aja. Sok, tempelin tangannya. Oke. Berarti yang ada yang pulpen yang bawa dua. Nah, kasihin ke temennya. Oke, sekarang luruskan tangannya. Teman-teman, ingat pulpennya jangan sampai jatuh, harus seimbang. Teman-teman harus mengikuti arahan dari teteh. Kalau kata teteh turun, semuanya turun. Kalau kata teteh naik, semuanya naik. Kalau kata teteh ke kanan, semuanya ke kanan. Kalau kata teteh ke kiri, semuanya ke kiri. Jangan sampai jatuh. Nanti diulangi lagi. Oke, paham? Oke, udah siap semuanya? Kalau teteh bilang siap, yes I'm ready gitu ya jawabnya. Siap? Yes I'm ready. Oke. Berdiri. Berdiri. Turun. 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 Berdiri. 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 Ke kiri. Kiri, 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 kiri. Kanan. Kanan, 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 kanan. Turun. Kita ulangi lagi. Oke, lagi. Berdiri. Ke kanan. Turun. Berdiri. Ke kiri. Oke, semuanya ada yang seimbang, ada yang jatuh, boleh duduk lagi. Ada yang seimbang, ada yang jatuh. Oke, sebelum mulai, Ibu mau kita berdoa dulu dipimpin sama Akbar. Ibu mau berdoanya dipimpin sama Akbar. Oke, teman-teman, hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Kita akan membahas mengenai manajemen waktu atau mengelola waktu. Nah, nanti di bimbingan kelompok ini kita akan menggunakan teknik permainan dan juga teknik menulis. Nanti sama Ibu dijelasin tentang materinya, mengelola waktu itu kayak apa, gimana, terus apa sih keuntungan dari kita mengelola waktu. Nanti teman-teman akan melaksanakan permainan, akan menyusun piramida. Nanti sama Ibu bakalan jelasin. Oke, yang pertama di sini Ibu akan menjelaskan terkait mengelola waktu. Semuanya udah siap mendengarkan materi? Oke, Ibu akan menjelaskan tentang mengelola waktu. Kita dalam sehari waktu itu berapa lama? 24 jam. Nih ya. Kita dalam sehari waktu itu 24 jam.
Berapa jam tidur biasanya? 8 dikurangi 8 jam, dikurangi 8. Terus dikurangi kegiatan sekolah, biasanya berapa jam sekarang? 5 jam, dikurangi 5. Sisanya adalah 11 jam. Belum lagi dikurangi teman-teman makan, belum lagi dikurangi teman-teman istirahat. Dalam waktu 11 jam, teman-teman harus melakukan kegiatan yang banyak, kayak ngerjain PR, terus ngaji, ditambah lagi ngebantuin orang tua, ditambah lagi yang ikut eskul. Apakah dalam 11 jam akan cukup? Kira-kira cukup ya? Ditambah lagi kalau besoknya ada ujian atau ulangan, belum ngapalin nih. Tidur jam 1. Jadi jam tidurnya berkurang ya. Nah, karena waktu dalam sehari itu kita itu singkat waktunya, makanya kita itu harus bisa mengelola waktu. Apa mengelola waktu itu? Mengelola waktu itu kita memiliki usaha untuk mengatur waktu atau kegiatan kita. Misalkan dalam sehari ini kita itu kegiatannya banyak, sekolah, eskul, ngaji, terus kerja kelompok, ditambah lagi belajar buat presentasi, ditambah lagi buat ulangan. Dalam sehari teman-teman, dalam 11 jam itu teman-teman harus melaksanakan 6 kegiatan. Kan pasti pusing ya. Jadi teman-teman harus mampu mengelola waktu. Mengelola waktu itu gimana? Dimana teman-teman itu berusaha untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin dengan mengisi kegiatan yang positif dan mengisi kegiatan yang menjadi tujuan teman-teman. Nah, mengelola waktu itu ada 2 cara. Ada dengan cara teman-teman itu menulis semua kegiatan di hari itu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi teman-teman nulis. Misalkan bangun tidur, teman-teman sarapan, mandi, terus pakai baju, siap-siap ke sekolah, terus habis di sekolah belajar, pulangnya ngerjain PR, main dulu sebentar, terus malamnya ngaji. Teman-teman di-list semua kegiatan setiap harinya. Itu cara mengelola waktu yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa mengelola waktu dengan cara ini. Dengan cara menggunakan matrik essential. Kelihatannya semuanya serap. Tapi jelas gak? Nah, matrik ini, jadi teman-teman bikin nih dari kertas 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Yang pertama itu ada penting dan mendesak. Itu tuh kegiatan yang harus dilakukan hari ini banget, gak bisa besok. Contohnya kayak apa? Sekolah harus banget nih hari ini. Terus misalkan kalau besoknya ujian, harus banget kan ngapalin malam ini. Gitu. Terus yang kedua nih ada penting tapi tidak mendesak. Penting tapi tidak mendesak itu bisa dijadwalkan. Misalkan kita ada tugas, tapi tugasnya itu dikumpulinnya itu Senin depan, jadi itu bisa dikerjainnya nanti. Gak usah di hari ini, bisa nanti dijadwalkan. Misalkan dikerjainnya nanti hari Rabu, itu bisa. Terus yang berikutnya ini tuh penting tidak mendesak. Penting tidak mendesak itu misalkan ada kumpulan eskul tapi gak penting banget, itu bisa masuk ke kolom ketiga. Terus berikutnya tidak penting dan tidak mendesak juga. Contohnya kayak apa? Main. Terus terus yang kegiatan itu tuh akan mengganggu waktu teman-teman gitu. Waktu teman-teman tuh bakalan habis dengan kegiatan itu. Sampai ya betul, main HP, scroll TikTok. Nah, hal ini tuh yang harus dikurangi. Jadi misalkan kegiatan kita tuh padat banget satu hari ini tuh. Yang dikuranginya apa sih? Kayaknya hari ini aku mengurangi deh scroll TikToknya cuma 2 jam atau cuma 3 jam gitu. Nah, jadi
ada dua, ada tadi ditulis list semuanya, sama dibikin matriks kayak gini. Gitu. Kayak keuntungannya apa? Kita mengelola waktu. Pertama, kita tuh kalau misalkan mengelola waktu dengan baik, kita waktu senggangnya, waktu males-malesannya, waktu magernya bisa lebih lama. Contohnya, misalkan besok itu ada ujian IPS, mata pelajaran Bu Devi, tapi aku tuh udah belajar di hari Minggu. Jadi kan kita malam ini bisa santai ya, bisa main HP, bisa nonton. Sedangkan kalau misalkan teman-teman belajarnya baru malam sekarang, pasti teman-teman stres kan? Bayangkan kalau misalkan ujiannya itu 3 bab, jadi bab 1 sampai bab 3 dihafalin dalam semalam, apakah akan masuk, akan jadi paham pelajarannya? Enggak. Tapi kan kalau misalkan teman-teman mengelola waktu, mengatur waktu, jadi belajarnya itu misalkan di hari Minggu atau hari Sabtu kemarin, jadi malam ini tuh teman-teman santai gitu. Terus yang kedua, keuntungannya apa? Kedua, kita bisa menyelesaikan tugas itu tepat waktu. Misalkan teman-teman tuh ada tugas mata pelajaran matematika di hari besok yang harus dikumpulkan. Kalau teman-teman ngerjain hari ini, pasti malam-malamnya teman-teman akan mengerjakan kan? Dan pasti pusing, apalagi kalau soalnya banyak dan gak paham. Tapi kalau teman-teman ngerjainnya itu sebelumnya, misalkan di hari Minggu teman-teman menyisakan waktu untuk mengerjakan PR matematika itu, pasti malam sekarang teman-teman santai kan? Gak akan begitu pusing. Teman-teman juga gak bakalan gitu nanya-nanya ke teman-teman gitu. Nah, selain itu mengelola waktu juga itu bisa mengurangi stres. Jadi teman-teman gak akan pusing ketika sebelum ujian atau mengumpulkan tugas, bisa santai, bisa relax, gak akan tuh yang namanya sakit kepala, gak akan yang namanya merasakan pusing atau sakit sebelum ujian kayak gitu. Sekarang bisa dipahami? Oke, saya punya beberapa kertas yang teman-teman itu harus bikin piramid dari kertas berikut. Caranya semuanya ini harus berkontribusi ya. Caranya di lantai pertama teman-teman harus, kan di sini tuh ada tulisan nih kegiatan. Teman-teman di lantai pertama harus ada 4 kertas yang menurut teman-teman itu tidak penting, kegiatan yang tidak penting. Misalkan ya, ini ada 4 kertas yang menurut teman-teman tuh ini nggak penting, bisa dinantikan. Nah, ditutup. Terus lantai kedua, teman-teman menuliskan lagi yang dirasa penting tapi bisa dinantikan. Gitu. Terus di lantai yang berikutnya, teman-teman menyusun kegiatan yang itu penting harus dilakukan sekarang juga, di hari ini juga. Paham? Oke, sekarang semuanya harus menyusun kertas ini. Kalau masih ada teman-teman jadi berdiriin kayak piramid. Yang paling bawah tuh yang gak penting, bisa dinantiin. Diberdiriin. Yang panjangnya tulisan tidak. Oke, sekarang lantai kedua. Lantai ketiga dan keempatnya itu kegiatan yang harus banget hari ini selesai.
Presentasi tentang pembelajaran. Oke, udah tersusun. Oke, yang di lantai bawah tadi apa aja yang disusunnya? Terus? Terus? Pergi bermain. Itu kegiatan yang tidak penting. Lantai kedua, yang kegiatan penting tapi bisa ditunda. Oke, betul. Terus? Ada lagi. Mata pelajaran kan itu penting tapi bisa dinantikan, tidak harus hari ini. Kalau semisalkan tugasnya hari besok, kalau gak dikerjain hari ini, dikerjainnya hari apa? Oke, berarti harusnya itu di atas ya. Oh, hari Senin depan. Oke, betul berarti. Sekarang yang lantai ketiga. Betul, ada lagi. Betul. Terus yang paling atas? Ya, betul. Nah, teman-teman, sekarang udah bisa nih nyusun prioritas mana yang harus didahulukan, mana yang harus dikerjakan sekarang, mana yang bisa dikerjakan nanti, dan mana yang enggak harus dilakukan. Bukan berarti kayak nonton, dengerin musik, gitu. Bukan berarti salah, boleh aja, tapi ketika tugas ini, dan ini itu udah dilakukan semuanya. Jadi teman-teman bisa melaksanakan yang 4 di bawah. Jadi yang paling atas itu yang harus diprioritaskan. Yang berikutnya itu bisa dijadwalkan. Gak harus hari ini kayak olahraga, kan gak harus hari ini, yang bisa tuh hari Minggu atau hari Sabtu. Nah, bawahnya teman-teman melakukan kegiatan yang teman-teman sukai setelah semua kegiatan ini dilakukan. Sekarang, kalau teman-teman kegiatan sebanyak ini, terus teman-teman leha-leha nonton YouTube robot, tugasnya selesai nggak semuanya? Enggak kan? Jadi acak-acakan, tugasnya nggak selesai, waktunya habis pakai nonton YouTube, ditambah lagi teman-teman main, ditambah lagi teman-teman pergi main sama temennya, makin robot. Tugasnya selesai nggak semuanya? Enggak. Nah, kayak gitu tujuannya mengelola waktu biar semua kegiatan teman-teman itu tersusun, terus tugas, kewajiban teman-teman di rumah juga terlaksana. Oke, dari pertemuan sekarang apa nih yang teman-teman dapat? Belajar mengelola waktu terus. Jadi tahu tentang belajar mengelola waktu terus. Apa? Iya, betul. Terus ada lagi? Betul, prioritaskan hal yang penting. Ada lagi? Ya, betul kan teman-teman. Jadi tahu tentang belajar mengelola waktu, terus jadi tahu tentang prioritas kegiatan. Nah, dari apa yang udah Ibu jelasin, teman-teman jadi tahu tentang mengelola waktu itu seperti apa, pentingnya mengelola waktu, pentingnya memanfaatkan waktu dengan baik, karena 24
jam itu nggak cukup. Belum lagi kepotong tidur, belum lagi kepotong makan, belum lagi kepotong mandi, belum lagi di sekolah. Kan kita lama kegiatannya di sekolah ya. Nah dari itu semoga teman-teman kedepannya bisa mengelola waktu dengan baik. Nah selanjutnya ibu pengen teman-teman melis kegiatan teman-teman hari ini di ketemu semuanya. Terserah itu mau kegiatannya. Aku hari ini misalkan kegiatan pertama bangun tidur, kegiatan berikutnya misalkan aku cuci piring bantu mama. Ada nggak yang cuci piring bantu mama? Ada. Oh ada. Oh iya gitu. Udah kurang nggak? Oke, list kegiatan kalian hari ini. Dari bangun tidur. Ya, dari bangun tidur. Pakai jangka kan? Enggak usah. Nomor aja 1, misalkan bangun tidur. 2 apa? Benar. So. Bebas, nggak usah sama, nggak akan jadi nilai ya kan. Sekaligus ngelisnya kegiatan yang akan kalian lakukan hari ini. Jadi apa yang udah teman-teman lakuin sama apa yang akan teman-teman lakukan di hari ini. Nggak usah nyontek, nggak usah, nggak akan minum. Kamu tadi pagi-pagi dari mulai pagi-pagi, siang, berangkat sekolah sampai di sekolah ngelakuin apa aja. Sama setelah pulang sekolah, kamu mau ngelakuin apa? Iya nggak? Anak rajin. Produktif sekali. Udah semuanya? Udah ditulisin kegiatan yang akan dilakukan setelah pulang sekolah? Oke. Sekarang kegiatan yang akan dilakukan setelah pulang sekolah, link hari angkanya. Ya, diri kari angkanya. Oke, udah semuanya. Nah, kertas itu teman-teman bawa. Nanti apakah kegiatan itu dilakukan di rumah atau tidak? Oh, misalkan dilakukan di checklist. Kalau enggak, boleh disilang. Nah, itu teman-teman contoh cara mengelola waktu dengan cara ditulis. Kayak teman-teman tersebut melakukan kegiatan yang akan dilakukan hari ini. Kalau udah dilakukan, di checklist. Kalau enggak, berarti disilang. Dari mulainya teman-teman bisa melakukan list kegiatan. Oke, bisa dilihat semuanya. Oke, sekian pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman kedepannya bisa mengelola waktu dengan baik. Kemudian juga bisa
wassalamualaikum